Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang Bapak cintai, kita hari ini dapat kembali lagi bertemu dalam pembelajaran. Kita masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Ya, tentunya masih dalam pembelajaran daring. Ya, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kedua pada tema 3. Ya, namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang silahkan buka buku kalian di pembelajaran kedua. Ya, pada pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang listrik dan lain-lain. Ya, sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Lihat, itu adalah gambar Edo, dia sedang berada di dalam kamar. Ya, kalian lihat sendiri benda-benda di sekitar Edo. Ya, banyak di antara benda-benda tersebut sebagian besar menggunakan energi listrik. Ya, energi listrik. Baik, sekarang Bapak tanya, dari benda-benda tersebut adakah yang berbentuk lingkaran? Ya, ada. Di antaranya kipas angin. Di antaranya lagi karpet Edo, motifnya berbentuk lingkaran. Habis itu speaker radio Edo juga berbentuk lingkaran dan lain-lain. Baik, sekarang silakan kalian amati bentuk tersebut. Yang pertama ini adalah bentuk lingkaran. Yang kedua ini adalah bentuk bukan lingkaran. Nah, dari sini kita dapat ketahui ya bahwa lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva yang tertutup. Ya, dan jarak setiap titik pada kurva dengan satu titik tertentu yaitu sama. Jadi jarak kurva ke satu titik ini ya dia adalah sama. Ya, titik tersebut, perhatikan titik yang di tengah ini disebut dengan titik lingkaran. Ya, baik. Kita dapat menuliskan lingkaran ini dengan lingkaran A ya, atau dibaca dengan lingkaran A ya. A adalah titik pusat lingkaran ya. Baik. Sekarang Bapak tanya ke kalian. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat benda yang berbentuk lingkaran. Ya, di antaranya adalah roda, di antaranya lagi bola dan juga topi. Ya, perhatikan. Roda. Mengapa bentuknya lingkaran? Ya, tentu untuk memudahkan kendaraan bergerak. Ya, apa yang terjadi jika roda tidak berbentuk lingkaran? Ya, jelas kendaraan tidak akan bisa bergerak. Yang selanjutnya bola. Ya, mengapa bentuk bola lingkaran? Ya, supaya bola bisa menggelinding dengan lancar. Baik, apabila bola tidak berbentuk lingkaran, maka bola akan sulit menggelinding. Semisal bola berbentuk segitiga. Nah, maka ketika kalian tendang, maka bola akan sulit menggelinding. Ya, yang terakhir contohnya lagi topi. Ya, mengapa bentuknya lingkaran? Ya, karena mengikuti bentuk kepala yang bundar. Ya, bila topi tidak berbentuk lingkaran, jelas dia tidak akan masuk ke dalam kepala kita. Nah, itu di antara benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Ya, baik. Sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Ya. Nah, gambar tersebut ada seorang anak yang belajar di dalam kelas. Nah, menurut kalian apakah dia telah mendapatkan haknya dalam meraih pendidikan? Iya, dia mendapatkan ini. Baik. Sekarang ada gambar seorang anak yang menyampaikan pendapatnya kepada kedua orang tuanya. Menurut kalian, apakah anak ini telah mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat? Iya, dia telah mendapatkannya.
Selanjutnya, lihat, ini ada seorang anak yang diejek oleh kawan-kawannya. Apakah anak ini dia telah mendapat haknya dalam merasa aman? Belum. Ya, dia tidak mendapatnya. Baik, sekarang kalian lihat. Ini ada seorang anak yang sedang belajar, namun dia diabaikan oleh kedua orang tuanya. Apakah dia telah mendapatkan haknya dalam kasih sayang? Ya, tidak. Baik, sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh manusia sejak ia lahir. Baik, di antara hak-hak kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu hak kita di rumah. Ya, hak kita di rumah, kita berhak mendapatkan kasih sayang. Di antaranya lagi mendapatkan makan dan minum. Di antaranya lagi mendapatkan uang jajan dan bermain. Baik, sekarang hak kita di sekolah. Di antara hak kita di sekolah yaitu mendapatkan ilmu, mengikuti ekstrakurikuler, mendapat tempat dan fasilitas umum. Ya, di antaranya lagi hak kita di tengah masyarakat. Kita berhak mengemukakan pendapat. Kita juga berhak berhubungan sosial dan menggunakan jalan dan fasilitas umum. Itu adalah hak-hak kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, mendapat kasih sayang dari lingkungannya. Baik anak-anakku sekalian, kembali kita perhatikan lagi gambar Edo tadi. Menurut kalian Edo sedang apa? Ya, akan lagu yang berjudul Mariam Tomong. Ya, baik. Sekarang kita akan mendengarkan lagu tersebut. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Supaya kita menyanyikan lagu Mariam Tomong dengan baik, ya terlebih dahulu kita belajar tentang interval nada. Pak, apa itu interval nada? Ya, interval nada itu adalah jarak dari nada ke nada. Baik, sebelumnya kita mempelajari dulu tangga nada. Ya, perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, perhatikan nada berikut. Nah, anak-anak, ya, jarak antara do dengan re ini adalah 1. Ya, jarak antara re dan mi ini adalah 1. Ya, jarak antara mi dan fa ini setengah. Ya, jarak antara fa dan sol ini 1. Ya, jarak antara sol dan la ini 1. Ya, jarak antara la dan si ini 1. Jarak antara si dan do ini setengah. Ya,
Mari kita ikuti nada berikut. Setelah Bapak, silahkan kalian ikuti. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Silahkan ikuti. Nah, kita sudah mempelajari tentang interval nada. Ya, mari kita berlatih supaya kita dapat menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke WhatsApp Bapak. Ya, sampai di sini dulu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.